Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayuwanti. Saya akan mempresentasikan tugas manajemen proyek tentang faktor-faktor kesuksesan proyek. Keberhasilan proyek merupakan sasaran utama untuk tujuan akhir bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Sebuah proyek dapat dikatakan berhasil apabila proyek tersebut mampu menyelesaikan 3 hal, yaitu yang pertama biaya, yang kedua waktu, dan ketiga adalah mutu, sesuai kesepakatan antara pemilik proyek dengan kontraktor atau konsultan pelaksana. Artinya, biaya yang digunakan tidak melebihi dari batas yang direncanakan, waktu atau jangka waktu pelaksanaan mampu diselesaikan tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan, mutu atau hasil akhir pekerjaan, dan proses atau cara pelaksanaan pekerjaan harus memenuhi standar tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kontrak pekerjaan. Faktor-faktor kesuksesan proyek terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama adalah faktor prosedur proyek, yang kedua adalah faktor manajemen proyek, yang ketiga adalah faktor sumber daya manusia, yang keempat faktor lingkungan eksternal. Faktor prosedur proyek merupakan ruang lingkup sistem pengadaan atau pelelangan konstruksi barang dan jasa dengan menggunakan metode tender, pengadaan langsung, atau penunjukan langsung dalam pemilihan penyedia atau pemilihan tim proyek, konsultan, atau kontraktor. Contoh implementasinya adalah pelelangan konstruksi, metode tender, paket pekerjaan pembangunan rumah sakit Torabelo Kabupaten Sigi. Faktor kedua adalah faktor manajemen proyek. Faktor ini terbagi atas 11 bagian, yaitu yang pertama sistem komunikasi yang baik, yang kedua perencanaan dan jadwal yang digunakan, yang ketiga adalah efektivitas membuat keputusan, yang keempat manajemen program keselamatan yang efektif, yang kelima adalah mengembangkan struktur organisasi proyek yang tepat, yang keenam adalah monitoring proyek, yang ketujuh mengembangkan program penjaminan mutu yang efektif, yang kedelapan adalah mampu menyelesaikan masalah, kesembilan mengendalikan kerja subkontraktor, yang ke-11, yang ke-10 adalah pengalaman manajemen proyek sebelumnya, dan yang ke-11 dapat mengidentifikasi resiko. Contohnya adalah mengimplementasikan program keselamatan yang efektif dengan menerapkan manajemen dan pengendalian K3. Contoh kedua adalah jadwal pelaksanaan selama 120 hari kalender sesuai dengan schedule menggunakan kurva S. Contoh ketiga adalah komunikasi dan koordinasi yang baik dengan menggunakan agenda rapat secara rutin. Faktor ketiga adalah faktor sumber daya manusia. Terbagi atas 6 bagian, yaitu keahlian tenaga kerja berdasarkan pengalaman dan pendidikan. Yang kedua adalah jumlah tenaga kerja yang direncanakan. Yang ketiga adalah identitas tenaga kerja yang lebih rinci. Yang keempat adalah kesehatan tenaga kerja. Yang kelima, pengaruh pembayaran terhadap kinerja tenaga kerja. Keenam, produktivitas tenaga kerja. Contoh implementasinya adalah tenaga K3 pengalaman 1 tahun pendidikan terakhir S1 teknik sipil, atau tenaga ahli arsitektur pengalaman 2 tahun pendidikan S1 teknik arsitektur, atau yang ketiga tenaga ahli mandor, tenaga terampil mandor pengalaman 2 tahun pendidikan D3 teknik sipil, dan lain-lain. Faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan eksternal, terbagi atas 6 bagian, yaitu lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan fisik, lingkungan politik, lingkungan hubungan dengan industri, dan yang terakhir adalah tingkat kemajuan teknologi. Contoh implementasinya dalam pemetaan sistem informasi geografis atau JIS dengan menggunakan program ArcGIS. Sekian dan terima kasih.